Pendeta atau pembina mengatakan, jangan dengar Stephen Tong, dia tidak Roh Kudus. Ditanya kenapa tidak Roh Kudus? Tidak bisa jatuh, tidak bisa karunia lidah, tidak ada Roh Kudus. Saudara-saudara, sudah salah mengerti Roh Kudus, lalu kritik yang mengerti Roh Kudus. Sudah menyelewengkan ajaran Roh Kudus, sekarang akan membasmiskan api Roh Kudus. Lalu bagaimana? Satu orang perang melawan seluruh negara, itu Stephen Tong. Itu namanya api reformasi. Dengar kalimat-kalimat di bawah ini dengan baik. Saya kalau berhenti napas, saya mati. Kalau saya berhenti minum air, saya mati. Saya kalau berhenti makanan, saya mati. Kalau saya berhenti untuk hidup bersandar kepada Tuhan, saya mati. Itulah pentingnya reformasi. Saudara-saudara, kenapa sekarang di tempat di mana Calvin berkhotbah tidak ada orang berbakti? Kenapa tempat di mana Abraham Kuyper sekarang sepi? Kenapa di Wittenberg di mana Martin Luther berkhotbah sekarang gerejanya hampir mati? Karena reformasi cuma terjadi di situ 500 tahun yang lalu. Untuk diingat-ingat, percuma diingat, dinapasi sampai sekarang. Keep breathing or you die. Keep evangelizing or you die. Keep burning the fire of the Holy Spirit or you die. Jikalau api Roh Kudus tidak bakar terus, Injil tidak diberita terus, firman Tuhan tidak dikabarkan terus, dan hubungan kita dengan Tuhan tidak dijaga terus, kita mati. Nah, itulah namanya reformasi. Reformasi bukan untuk ingat, reformasi untuk bakar terus, reformasi untuk berita terus, reformasi untuk menginjili terus. Itu baru reformasi. Maka gereja ini disebut gereja reform apa? Gereja apa? Reform injili. Hanya reform tidak injili, mampus. Gereja yang tidak mau injili bunuh diri. Church which is not evangelizing others is committing suicide. Saya tidak ngerti, saya orang begitu sederhana. Kenapa di barat reformasi 500 tahun yang besar undang saya khotbah? Kenapa Wittenberg undang saya khotbah? I am nothing. Saya cuma seorang namanya Stephen Tong. Tidak pernah sekolah di luar negeri. Tidak pernah ambil Rp1 dari beasiswa orang barat untuk belajar. Saya hanya seorang yang mau patuh kepada Alkitab, mau taat kepada firman, mau menjadi murid Yesus yang sungguh-sungguh. Akhirnya seluruh dunia mulai menghargai saya. Mulai berapa tahun terakhir, di Asia ada satu orang namanya Stephen Tong. Tidak pernah minta uang barat, tidak pernah sekolah di barat. Dia adalah orang reform, tapi bukan utusan misi dari reform, bukan missionary dari Belanda, bukan utusan Amerika. Dia tidak pernah minta Rp1 dari barat, tapi dia bangun gereja terbesar, bikin gerakan, bikin penginjilan di dalam ratusan kota di seluruh dunia. Saya sudah mengabar Injil di lebih 600 kota di seluruh dunia.